Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat malam Jumat. Selamat datang di JNE Nightmare Site Doku Misteri. Dan malam hari ini di Doku Misteri kita akan mendokumentasikan sebuah tempat-tempat yang misterius. Iya, yang tanda kutip banyak hal-hal yang terjadi di tempat ini, terutama gangguan-gangguan mistis. Nah, pastinya sebelum kamu lebih jauh lagi kita ajak untuk berkeliling ke tempat ini. Dan sekarang kita lagi ada di mana? Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Adan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan kalau kamu selama menonton ini juga merasakan atau mengalami hal-hal aneh, kamu bisa komen di bawah. Atau juga kamu punya cerita-cerita seram lainnya, kamu bisa komen juga di bawah sini. Dan malam hari ini pastinya gue gak akan sendirian ya untuk nge-explore tempat yang besar dan seram ini. CS kami, sohib kami yang sangat luar biasa, Jahman, Kang Jahman. Coba. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat lah. Masih muncul dari tiap hari ketemu juga. Aduh, ada yang manggil saya tadi. Oh, saya manggil. Wah, kamu muncul. Ya. Siap. Jahman. Dan sebelumnya kita udah udah vaksin. Udah aman ya. Jadi sebelum melakukan syuting juga anti rabies ya, dan juga antigen udah lengkap semua, aman semuanya ya. Dan kita akan eksplor tempat yang satu ini. Nah, kira-kira kita lagi ada di mana? Kita akan jalan dulu ke sana ya. Ini langsung cek lokasi. Lokasinya. Let's go di JNE Nightmare Site. Oh iya, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, klik, komen, like, dan satu lagi ingat jangan nonton JNE Nightmare Site ini sendirian. Jadi semakin banyak yang berdatangan. Oke, kita sedang berjalan-jalan di sini. Baru aja beberapa langkah di tempat ini kita udah mengalami kejadian yang luar biasa. Ini dari tadi lihat merinding. Bulu kuduk sudah mulai berdiri berinding. Merinding loh. Asli. Jadi kita ini Kang Jeff ada di satu gudang ya. Gudang tua yang sudah cukup terbengkalai. Ini daerah sekitaran Bandung Barat. Betul. Ya, jadi gudang ini dulunya mungkin dipakai sebagai tempat penyimpanan ya barang-barang, jadi betul. Office juga gitu. Tapi sekarang ini sudah lama ya. Disimpan, lama jarang dibuka, lama jarang dimasukin orang. Dan lengkap banget lamanya itu. Lengkap banget. Tadi pas kita berdiri ngobrol, ternyata dari belakang tuh sudah ada yang jalan. Asli. Saya pikir tadi salah satu tim kita ya, iya. tim dia, tapi ternyata kayaknya bukan. Soalnya kok dia bungkuk gini, kok kepalanya gini gitu. Oke. Jadi dia bongkok, tapi lehernya itu agak panjang gitu ya. Jalan pindah tempat kelihatan. Mungkin tadi saya lihat juga ngeliat ya. Iya. Bahkan dari parkiran saya udah lihat ada yang jalan-jalan kita bolak-balik. Ini kayaknya berarti kitanya udah ditunggu kayaknya. Ini udah ditunggu atau ditanya ngapain sih kita di sini? Gitu. Oh, dia ngasih tahu kan? Apa tuh? Nih, ya. Si sosok makhluk ini wujudnya ya. Pertama dia pakai jubah warna hitam. Jubah warna hitam dengan leher yang agak panjang. Sosoknya laki-laki kan? Oke. Nah, dia bilang baru di sini. Baru. Dia bilang baru.
dan sengaja ditempatkan di sini. Kayaknya dibuang ya. Oke, jadi ada yang buang, terus dia nggak tahu kemana ya? Di sini. Karena kosong gitu. Tinggal di sini. Posisi makhluk itu sekarang ada di sebelah kanan, pojok kanan. Ya, jadi wujudnya itu lehernya panjang, kepalanya kecil banget. Cuma rambutnya itu bisa dibilang terurai ke belakang tuh. Si mulutnya lebar ya, taring semua sih. Nah ini nih kayak biasa yang suka ganggu orang kalau misalnya lagi jalan dia ikut. Ya, dulunya ya mungkin ada suatu peristiwa di mana dia dibuang oleh orang yang memang mengerti. Oh ini gitu. Sini. Oh, berarti dulu peliharaan. Kayaknya dipakai untuk sesuatu. Terus dia ya lihat-lihat nih. Wah, ini kita jadi tuannya nggak nih? Gitu kan? Iya bisa jadi. Kita ngomongin satu atau satu lagi. Kang Dimas pasti tahu ya posisinya nih. Dari sebelah si makhluknya itu kayak gini kan. Ngeliatin terus. Itu dah dari tadi pojok sebelah kiri kan. Jelas susah nih. Jadi ada satu lagi ceritanya, ada satu lagi makhluk yang mendekati kita. Sosoknya perempuan. Bukan kunti, maksudnya jubah pakai kain itu enggak sama sekali. Kayak perempuan biasa, masih tanggung, usianya masih muda ya kan? Ya 25-an lah. Belum tua banget. Tinggi segini, ya segini lah. Agak gemuk pinggangnya. Punya telan di sini. Nunjuk-nunjuk ke arah sini, kenapa ya? Dia kayak, jadi sosok makhluk itu ya, dia di pinggiran ini sambil nunjuk seperti itu. Jadi penasaran, lu pernah ada nggak sih yang pernah di sini dengan sosok seperti itu? Penasaran saya. Nggak tahu ya sih sosok itu dulu yang tinggal di sini atau gimana? Masukin aja, coba. Di boleh. Nah ini kayaknya penasarannya terhadap sesuatu, karena saking penasarannya kita tuh kalau nggak dapat informasi lebih tuh kurang gimana ya? Kita deketin aja, kita deketin. Iya. Jadi tadi ngintip-ngintipnya dari sini. Masih ada ya energinya, masih kerasa. Masih banget ya. Kenapa? Kenapa? Bisa cerita nggak nih? Yuk. Kenapa? Iya, takut kenapa? Yuk. Takut sama apa? Nah, tadi kan nunjuk-nunjuk di sana. Emang di sana ada apa? Ada apa di sana? Dekat saya, dekat. Apa? Keluarin. Dekat saya. Enggak, di sana ada apa? Nggak tahu. Pegang saya. Oh, kamu nggak bisa kemana-mana gara-gara dia gitu. Kenapa dia? Tapi dia jahat sama kamu. Ini yang itunya datang. Yang di sananya udah itu mau datang ke si perempuan ini. Itu kayaknya yang jadi yang kelihatan itu ya, yang terlihat itu jadi semakin banyak yang berdatangan ya. Setelah satu yang berhasil kita ungkap, semakin banyak berdatangan. Jadi ternyata itu apa berarti besar? Ini kayaknya kita
Jadi kayak yang semacam kalau disebut namanya mungkin seperti Gondoruo tapi lebih besar, powernya lebih kuat. Nah, jadi horin-horin yang memang dulunya pernah terjadi sesuatu di sekitar sini, dia bawa itu dipegang sama dia, kerang, seperti jadi budaknya lah. Nah, di sini tuh punya wilayah sendiri. Ini terus ke arah sana. Ya, jadi semakin kelihatan Horin itu keluar ingin minta pencerahan atau apapun, semakin kelihatan. Nah, salah satunya tadi dia nggak mau nyebutin nama, cuman wujudnya seperti manusia. Rambutnya panjang, normal kayak manusia, cuman memang matanya merah berdarah, pucat mukanya seperti itu. Sakit. Nah, ini ya. Dia itu tempat ini kan. Dia itu kayaknya memang pernah terjadi sesuatu peristiwa ketarik sini. Bagaimana cara dia ketarik, wallahu alam kita nggak tahu, dan dipegang oleh si makhluk yang besar ini. Dia kayaknya megang banyak makhluk lain ya. Iya, untuk area sini kayaknya yang ini yang di belakang pojokan kita. Pojokan ke kanan sini ya. Kita coba yuk di sini. Udah mulai berat. Teman agak aneh-aneh nih. Udah nih, mungkin sini. Iya, sini. Ini tempatnya nih. Aduh. Bunyi apa ya? Oh. Tadi. Hati-hati ya. Ini takut rapuh. Ya, takutnya ada yang kuat. Jahil. Ditarik. Nah, energi itu yang hitam tadi, yang bisa dibilang namanya itu apa? Mancing gua nyebut ya, seperti tadi Gondoruo ya, makhluk itu ini tempatnya. Dari sini areanya lurus ke sana, terus kadang muter, kayaknya yang muter ini ke tadi ya, dia kayaknya kemungkinan bisa jadi wujudnya seperti itu. Coba komunikasi ya dengan sosok hitam itu. Jadi sosok ini tuh sudah lama menghuni area ini ya. Dulu itu dia mendiami sebuah media yang berbentuknya keris. Berbentuk keris. Kemudian ditimbun atau disimpan di sekitar area ini jauh sebelum ada bangunan ini ya. Kayak dulu sebelum ini juga yang kebayang sih kayak hutan. Ini cerita baru kayaknya nih. Cerita baru dalam artian memang ini memang belum pernah terungkap si makhluk ini ya. Ketika kita kesini mungkin karena kita timnya nggak terlalu banyak, menarik dia untuk bisa muncul seperti itu ya, lagi bisa muncul. Energinya kenceng banget. Bahkan kayaknya posisi si makhluk ini ada sebelah sana, aja sebelah situ. Udah. Iya, posisi dia marah nggak? Ketawa ya. Jadi dengan apa? Dengan muka yang memang serba hitam, matanya merah, dia ketawa. Ketawain gitu ya. Kalau dari alam sana itu
kedengarannya ya, ketawanya itu memang seperti ketawa orang dewasa, tapi tidak ada jeda untuk dia narik nafas. Kalau kita ketawa berarti narik nafas ya, terus saja ketawa. Terus bilang, kamu makhluk kecil, jangan musik di sini. Ini urusan saya, bukan urusan kalian. Ya, semua yang berlaku di sini saya yang pegang kendali. Nah, bis ini karakter kan, makhluk yang hitam ini biasanya memang menghuni benda-benda yang bisa dibilang pusaka. Kayaknya ketanam sebelum gedung ini ada. Oke. Semakin lama di sini kayaknya semakin Kita haus panas. Kita coba dulu menjauh sedikit dari sini. Dulu dong, haus coba. Coba dulu. Ada strike. Oh, right. Jadi masih di JNE Riverside Doku Misteri ini kita lagi edisi sekarang. Masih? Kenapa itu? Benerin rambut dulu. Bentar dulu. Gak tau nih, kerasanya dia tadi deg-degan terus di sini. Panas. Kayak diintimidasi sama sosok-sosok yang ada di sini. Pindah sana, muter lagi ke sini. Daerah di sini pun sama. Harus barengnya tuh minum ini. Buahnya kerasanya. Ini air putih biasa. Original ya? Original ini. Sorry. Ini menarik nih, daerah-daerah ujung sini. Dan jangan lupa. Nah, itu ya di sebelah jendela tuh masih bisa. Terus ya, cek ya. Yang dari kemarin, benar? Oke. Mau pengen lu nggak? Kaget semua ya. Dia memang manggil kita tadi, dia ngajak kita terus untuk sana. Ini beda yang tadi ya, ini warna merah. Dia rambutnya panjang. Iya. Panjangnya sampai ke lantai kan. Betul. Warna merah nih. Iya. Hati-hati ya, tuh tim juga hati-hati. Mukanya pucat, kurus, tapi dia kukunya panjang banget. Iya. Posisinya lagi duduk Kursi ya. Nah, itu di kursi itu dia sedang duduk. Dia duduknya nyamping gini. Iya. Terus dia kayak gini nih, terusnya dia ngeliat ke pinggir gini. Pucat. Terus kukunya panjang nih gini. Rambutnya sampai kayak gitu untuk sini. Segitu lagi. Gila ya. Nah, kalau yang kayak gini tuh ya, biasanya kan kalau kunti baju merah seperti ini. Pak, itu apa bedanya? Kunti merah, kunti putih? Apa mungkin? Ada 3 kan? Ada 3? Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, jadi dari yang putih ini biasanya akan mendiami rumah hunian masyarakat ya. Di rumahnya ada kuntilanak, wajah putih. Nah, yang merah ini dia akan mendiami gedung-gedung yang kosong.
kosong. Terus tempat-tempat yang lama, yang tua, yang sakral, nah dia akan pasang di situ. Kalau yang hitam, dia biasanya akan banyak di gunung-gunung, hutan, gunung. Paling bahaya itu paling hitam, karena jahilnya itu bisa sampai istilah itu ngejar orang. Saya Jadi pernah tuh yang hitam. oh ya? Itu sampai muka-mukanya hitam. Itu di daerah Maribaya. Nah itu pasti dia di daerah-daerah situ, Gunung terjun, pegunungan segala macam, dan di camping. itu memang mencelakakan. Ngeri banget. Di sebelah kameramen berdiri. Iya. Oke bro, mundur dikit bro. Nah itu ikut. Oke. Kayaknya. Jadi inilah tempat si gudang terkenal ini. Itu juga kita kesini sebenarnya ada cerita dari teman-teman yang di sini. Jadi KBK sebenarnya nanti tempat ini mungkin akan dihidupkan kembali, menjadi tempat usaha lagi. Cuma memang dalam prosesnya orang ketika lewat si gudang ini itu banyak yang kayak ngelihat ada aktivitas, melihat apa segala macam sesuatu. Ada juga yang pernah lihatnya tadi sama lah, serba hitam. Iya. Ibu mohon maaf di situ dulu aja Bu. Kalem teh. Jendela di gini. Gini tuh. Sebentar, Bu ya ini. Ibu situ aja, Ibu mau lihat dari jendela apa enggak Ibu ya? Iya, jadi ada ketakutan orang-orang, tapi intinya sebenarnya apa sih Kang yang harus kita lakukan nih ketika kita nemuin kayak satu bangunan kosong nih, kan lewat sini terus kita kadang jadi si gudang ini sebenarnya kan benda mati ya, benda mati, tidak salah apa-apa sebenarnya, cuma tapi kenapa akhirnya ketika lewat wah jadi takut nih ini gudang ini jadi angker misalnya, jadi gimana apa sih yang harus kita lakukan? Oh, ya. Biar kita tuh nggak mikir yang kayak gitu, dan ketika lewat juga kita santai aja ya? Santai aja gitu, biar tidak ada sugesti-sugesti yang meskipun ya pasti sebuah bangunan kosong ada yang gitu-gitunya. Oke, nah yang baiknya dilakukan itu pertama pasti harus bisa kendalikan diri dulu, karena lumrah lah ya kalau manusia itu ada rasa takut tuh pasti. Ketika ada tempat yang angker, dia pasti akan rasa merinding atau ketakutan, tuh hal yang wajar. Nah tapi usahakan di bawah 5 menit kita tuh sudah bisa kuasai diri kita sendiri. Jadi misalnya saya takut nih, nah harus bisa atur nafas. Kalau yang bisa mampu berdoa, terus pikirkan bahwa makhluk ini ya saya dia nggak mungkin ganggu atau nyerang saya. Nah kalau kita pikirkan sama seperti yang terjadi di film, datang terus cekek gitu kan, ya si makhluk ini otomatis akan lebih mendekat. Karena apa? Energi proteksi natural manusia itu semakin menipis. Jadi si makhluk itu semakin dekat. Tapi kalau dia sudah menimbulkan keberanian dalam diri dia, energi proteksi itu akan semakin jauh. Jadi jarak antara kita sama makhluk yang ganggu itu semakin jauh. Seperti itu. Jadi tetap positif ya. Positif. Harus berpikir positif ketika lewat gudang tua atau apa. Ya pikirannya jangan jadi sugesti serem ya. Wah bagus nih. Ingat film apa gitu. Iya. Misalnya kalau kita kan lewat ada gudang tua itu nggak serem kan. Iya. Lebih ke wah bagus nih lokasi syutingnya. Wah ini nih. Ini nih. Wah kalau zaman sekarang kan wah ini Instagramable nih. Bisa buat foto-foto. Gitu. Oh zaman dulu kan udah jam 4 nggak ada yang boleh lewat. Oh iya. Kalau zaman sekarang kita sebentar lagi ya malam-malam kesini nggak? Explore. Oke, terima kasih banyak udah nonton JNE Nightmare Site doku misteri bersama sama Jeff di Masta, dan pastinya kita mau cari lagi tempat-tempat yang bisa kita dokumentasikan tuh, yang mempunyai tempat-tempat yang ada misteri-misterinya. Nah itu ya pastinya kalau misalnya kamu punya cerita-cerita juga yang ingin ditayangin di Nightmare Site ya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@adanradio.com. Tapi kalau kamu punya barang paket beli baju bisa nih kayak baju yang kita pakai ini keren banget kan. Mau dikirim pakai JNE dong. Express langsung. Banyak paket-paketnya. Banyak yang ekonomis, mau yang ekspres, cepat, nyampe ada semua. Langsung. Hari yang diambil besok sampai. Iya.
Oke, makasih banyak udah nonton JNN Nightmares Docu Mystery. Dan pastinya ketemu lagi nanti. Saya pamit, Dimas Tan. Kang Jeffin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton JNN Nightmares Docu Mystery ini sendirian. Assalamualaikum.